Cerita dimulai dari sebuah hukuman mati. Saat tahanan ini disuntik 3 cairan yang berbeda, seharusnya dia akan mati dengan damai. Tapi dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tahanan itu meninggal setelah berteriak sangat lama. Adegan ini membuat puluhan hadirin merasa sangat panik. Setelah itu, polisi merasa, ini bukan kebetulan, tapi ini adalah balas dendam. Benar saja, cair itu sudah diganti dengan racun. Lalu siapa yang begitu membenci tahanan ini? Itu harus kembali ke 10 tahun yang lalu. Tahanan ini pernah mengikuti kejahatan yang kejam. Dia bersama rekannya masuk ke dalam sebuah keluarga yang bahagia. Rekannya membunuh istri dan anak di depan mata pemilik rumah itu. Kemudian, kedua penjahat ditangkap dan dihukum. Tapi hukuman tidak adil. Pengadilan memberikan hukuman ini kepada kedua penjahat. Penjahat yang tidak membunuh dihukum mati dan ditangguhkan selama 10 tahun. Penjahat iblis yang membunuh orang hanya dihukum 3 tahun penjara. Semuanya karena penjahat iblis itu berkuasa. Setelah pengadilan, pria itu menyaksikan jaksanya berjabat tangan dengan iblis. Dia berpaling dan pergi. Sejak saat itu dia menghilang selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, ketika penjahat iblis melihat berita tentang hukuman mati tragis rekannya, dia masih tertawa dengan dingin. Dia tidak tahu bahwa neraka sudah datang mencarinya. Saat itu telepon berdering. Iblis mengangkat telepon, seorang pria memberitahunya. Polisi datang untuk menangkapnya. Iblis melihat keluar jendela, benar saja. Dia segera melarikan diri, mengikuti arahan dari pria misterius. Dia berhasil kabur dari polisi. Terakhir dia diarahkan ke depan sebuah mobil polisi. Ada petugas polisi tidur di mobil polisi. Penjahat iblis masuk ke dalam. Dia merebut pistol polisi. Kemudian dia membangunkan polisi itu. Lalu mengancamnya untuk mengemudi mobil. Tak lama kemudian, mobil polisi berhenti di depan gudang bekas. Penjahat iblis itu bersiap untuk membunuh polisi. Saat itu telepon berdering. Saat penjahat iblis mengangkatnya, suara dalam telepon berasal dari polisi di depannya. Saat polisi itu berbalik dan melepaskan rambut palsu, penjahat iblis akhirnya sadar. Dia adalah pria yang menghilang. Penjahat iblis segera menembak, tapi peluru tidak keluar. Pegangan pistol keluar banyak paku. Racun di paku masuk ke dalam tubuhnya. Dia langsung tidak bisa bergerak. Pria itu memberitahunya, racun ini hanya akan membuatnya tidak bergerak, tapi dia bisa merasakan semuanya. Kemudian, waktunya balas dendam. Pria itu mengikat kaki tangan penjahat iblis. Kemudian mengeluarkan berbagai pisau, lalu memberitahu penjahat iblis tentang fungsi semua pisau. Kemudian pria itu menyuntikkan cairan pada penjahat iblis, agar dia tidak pingsan. Penjahat iblis sangat takut. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan mayat penjahat iblis itu. Dia telah menjadi 25 potongan daging. Bahkan detektif senior ingin muntah ketika melihat TKP. Polisi segera mencurigai pria itu, karena gudang tempat penjahat iblis ditemukan adalah miliknya. Jadi polisi mengarahkan armada, dan pergi ke rumah pria itu. Dan dia sedang menunggu polisi di rumah. Apakah balas dendam setelah 10 tahun berakhir begitu saja? Tidak, balas dendamnya baru saja dimulai. Ketika polisi membuka pintu rumahnya, mereka menemukan pria itu terlanjang. Dan menurut saat ditangkap, polisi menggeledah rumahnya. Mereka menemukan banyak buku hukum. Jaksa mengambil salah satu buku. Ini adalah buku hukum profesional. Hanya orang yang benar mengerti hukum baru akan membacanya. Di dinding juga ada sebuah foto, yaitu foto jabatan tangan antara jaksa dan penjahat iblis itu. Jaksa datang ke penjara untuk bertemu pria itu. 10 tahun lalu dia menjatuhkan hukuman untuk penjahat iblis. Sekarang dia akan menjatuhkan hukuman untuknya. Dia bertanya apakah dia membunuh penjahat itu. Tak disangka, pria itu sangat paham pada hukum saat ini. Setiap kata-katanya mengakui kesalahan. Tapi semua kata-kata tidak bisa digunakan untuk menghukumnya. Jaksa sangat terkejut. Apa maumu? Pria itu bilang, bukankah kamu membuat kesepakatan dengan penjahat yang membunuh istriku? Saya juga ingin melakukan kesepakatan denganmu. Saya akan dipenjara. Berikan saya tempat tidur yang empuk. Maka saya akan mengakui kesalahanku. Jaksa bilang tidak bisa. Dia tidak tahu saat itu anaknya menerima sebuah rekaman. Putrinya membuka rekaman itu. Di dalamnya adalah seluruh proses penyiksaan terhadap penjahat iblis. Putrinya ketakutan hingga menangis. Tapi ketika polisi mendapatkan rekaman itu, masih tidak bisa menjatuhkan hukuman pada pria itu. Karena pria di dalam rekamanan memakai topeng. Tidak ada cara lain. Jaksa terpaksa memenuhi permintaan pria itu. Segera sebuah tempat tidur yang empuk dibawa ke penjara. Ini membuat semua tahanan merasa iri. Beberapa hari kemudian di pengadilan,
Jaksa berharap hakim tidak memberikannya bebas dari penjara. Tapi dia tidak memiliki bukti. Saat itu pria itu berdiri dan melindungi diri sendiri. Dia membaca sebuah peraturan dalam hukum, yang kondisinya sama persis dengan dirinya, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Para pengacara terkejut. Hakim terpaksa harus setuju, karena tidak ada bukti, sehingga dia dibebaskan. Tapi pria itu memarahi hakim itu. "Saya memang bersalah, mengapa kamu membebaskan saya? Bukankah ini seperti saat kau membebaskan penjahat yang membunuh istriku 10 tahun lalu?" Rupanya ini adalah hakim yang menjatuhkan hukuman 3 tahun pada penjahat iblis. Pria itu mempermalukannya di depan umum, dan dia mengakui kesalahannya. Kata-kata ini membuat hakim emosi. Dia menyuruh polisi untuk membawanya ke penjara. Kemudian jaksa datang bertemu pria itu lagi. Pria itu memberikan permintaan baru. "Jam 1 aku mau makan steak mewah." Jaksa tersenyum dan mengabaikannya. Pria itu bilang, "Saya menangkap pengacara yang melindungi penjahat iblis itu 10 tahun lalu." Jaksa keluar dan mendapatkan informasi. Pengacara itu sudah menghilang 3 hari lalu. Mereka segera menyiapkan steak untuk pria itu. Tapi sipir penjara sangat tidak puas. Dia sengaja memperketat pemeriksaan, sehingga steak itu terlambat selama 8 menit. Saat pria itu mendapatkan steak, dia bilang kalian terlambat 8 menit. Kemudian dia memberitahu posisi pengacara itu kepada jaksa. Saat mereka sampai di sana, mereka menemukan tas pengacara itu. Mereka mengali tanah, dan menemukan pengacara itu. Tapi pengacara itu baru saja mati 8 menit lalu. Semuanya dihitung dengan sempurna. Pria itu dikurung di penjara. Tapi dia bisa mengontrol semua ini. Bagaimana dia melakukan semua ini? Setelah pria itu memakan steak, dia diam-diam menyimpan salah satu tulang. Kemudian dia pergi ke depan teman sekamar. Dia menggunakan tulang untuk membunuhnya. Kemudian sipir penjara melihat ini. Dia sangat terkejut. Pria itu dikurung di kamar kecil yang gelap. Tidak lama kemudian, polisi mengetahui identitas asli pria itu. Rupanya dulunya dia adalah anggota pasukan khusus. Dia adalah petarung abadi. Dia bisa melakukan aksi lebih cepat dari orang lain. Jaksa tidak percaya pria itu begitu hebat. Dia percaya pria itu dibantu oleh rekannya. Dia pergi memohon hakim, agar pria itu tidak berkomunikasi dengan siapapun. Hakim setuju. Dia baru saja tanda tangan. Telepon tiba-tiba berdering. Saat dia mengangkatnya, telepon langsung meledak. Pria itu sudah diborgol dengan ketat di dalam penjara, tapi tidak bisa menghentikan rencana balas dendamnya. Tak lama kemudian, 5 pengacara dan asisten jaksa telah terbunuh. Mereka terbunuh di dalam mobil. Tak lama kemudian para polisi mengikuti acara pemakaman. Di dalam pemakaman, sebuah mobil bersenjata tiba-tiba menembak mereka. Pembunuh membunuh beberapa hakim pengadilan. Wali kota menyatakan keadaan darurat. Seluruh kota diamankan. Polisi bersentaya terus berpatroli. Jaksa itu sangat bingung. Tiap hari dia terus menyelidiki. Akhirnya dia menemukan sebuah properti yang dimiliki oleh pria itu. Dia pergi bersama rekannya. Mereka menemukan senjata yang banyak. Dan di bawah tanah dari rumah itu, ada sebuah lorong tersembunyi. Di dalam lorong ada kamera pemantau. Bisa mengawasi semua kondisi di dalam penjara. Dan pintu keluar lorong itu adalah kamar penjara pria itu. Rupanya ini alasan mengapa pria itu masih bisa membalas dendam dari dalam penjara. Dia bisa keluar dan masuk dengan bebas. Saat mereka datang ke ruang penjara, pria itu sudah tidak ada di dalam. Saat itu, pria itu sedang memakai pakaian tukang bersih, masuk ke gedung wali kota, dan memasang bom waktu. Untungnya, jaksa yang tiba di gedung wali kota menemukan bom itu. Dia menemukan pakar pembongkar bom. Pakar memberitahunya, bom ini dapat meledakkan semua bangunan, dan bisa diledakkan dengan sebuah ponsel. Semua orang kehabisan akal. Jaksa tiba-tiba mendapatkan ide. Tak lama kemudian, saat pria itu kembali ke selnya, jaksa sudah menunggunya. Pria itu sangat terkejut. "Anda akhirnya menemukan rahasiaku." Pria itu masih terobsesi. Dia bilang, "Mari kita buat kesepakatan terakhir." Jaksa menggeleng kepala. Dia tidak akan bersekapat dengan penjahat lagi. "Anda mengajariku." Pria itu tersenyum. Dia sangat bersyukur. Jaksa akhirnya memahami prinsip-prinsip keadilan. Tujuan pria itu tercapai. Dia mengeluarkan ponselnya, dan meledakkan bom. Jaksa itu segera pergi dan menguncikan pintunya. Ternyata bom itu sudah dipindahkan ke kamar pria itu. Pria itu tidak panik. Tampaknya dia telah mengetahui semua ini. Dia duduk di tempat tidur.
Kemudian mengambil gelang yang dibuat oleh putrinya. Dia meninggal dengan tenang. Keadilan mungkin akan telat tapi akan selalu ada. Tapi keadilan yang terlambat, terkadang cukup untuk merusak kehidupan seseorang. Jadi jika lebih banyak orang berpegang teguh pada prinsip keadilan, mungkin keadilan akan datang lebih cepat.